tampilannya kayak gini. Nah, ini tampilan awal, ini ada produk-produk yang kita, ini tampilan ketika secara umum. Nah, ini tampilan secara umum kayak gini. Nah, di sini juga kita ada namanya daftar. Ya, kalau belum punya akun nanti kita daftar. Sini ada tulis nama lengkap. Ini misalnya saya. Nah, setelah verifikasi berhasil, kita ini status saya di sini sebagai konsumen. Ya. Yang ini sebagai konsumen. Saya beli ini misalnya kain blongsong cepat. Oke, saya tambah keranjang lagi. Oke. Nah, keranjang saya ada 2. Jumlah pesanan saya tadi ada 2. Nah, ini yang ini harga 200, ini 200 juga. Nah, sekarang saya selesaikan pesanan. Kalau saya nggak ada penambahan lagi, saya melakukan selesai pesanan. Ya. Nah, selesaikan pesanan. Oke. Nah, di sini selanjutnya di sini ada alamat seperti biasa seperti kita belajar online. Di sini ada namanya itu setelah selesai ini total pembayaran saya ini ongkir saya 10.000 dari Kertapati ke Jalan Basuki itu 10.000 ongkirnya. Ya. Nah, ini kalau saya menggunakan alamat kantor saya. Nah, oke, selanjutnya setelah ini nanti kita transfer. Nah, ini kita di sini transfernya untuk pembayarannya kita ini masih menggunakan manual, Mas. Nah, ini kita transfer ya. Nah, silakan transfer pembayaran ke rekening berikut. Nanti Mas input aja nomor rekeningnya nanti berapa. Nanti orang tinggal masukkan transfer ke nomor rekening tersebut. Gitu. Oke, saya anggap aja confirm ya pembayaran. Anggap aja saya sudah melakukan pembayaran. Oke. Nah, setelah saya transfer, saya diminta bukti pembayaran. Memasukkan bukti transfernya. Ya, saya upload. Nah, sudah selesai. Nah, ini tugas konsumen ini sudah selesai. Tinggal tugasnya bagian admin. Oh iya. Nah, kita cek bagian admin. Ini saya masuk ke halaman admin. Nah, ada pesanan, Mas. Masuk. Adminnya buka. Nah, ini. Dia menggunakan koordinasi cepat. Ini yang pembelinya tadi Hadi, ya. Lihat bukti transfer. Mas tentukan. Benar nggak bukti transfernya ini? Mas. Oh, begitu ya. Ya, kalau benar nanti verifikasi. Ya. Nanti kita verifikasi. Kalau benar ya. Ini bukti transfernya. Nah, setelah itu Mas kalau benar tinggal verifikasi. Pastikan uang Anda benar sudah masuk transfer, lebih baik cek kembali mutasi. Ya. Berarti Mas benar kalau rekening itu sudah masuk di rekening ya RTA. Otomatis ya. Setelah Mas verifikasi status konsumen juga bisa lihat ya Pak ya kalau sudah dibayar sudah. Iya, nge-track ya sama kayak transaksi yang lainnya. Nah, ini sudah dikemas, nanti bagian adminnya ini masukkan nomor resi. Nanti dibuatkan seperti itu juga apa? Memang kan nanti di Facebook sama di Instagram kan di posting ya. Kemudian untuk konsumen diarahkan untuk menggunakan program ini. Benar, diarahkan. Jadi misalnya kayak perdana ini kan ada promo misalnya, terus ada real picture-nya atau filosofinya, silahkan lihat. Kan ada fitur filosofi Pak Hendy ya, sudah ada ya. Misalnya cerita tentang songketnya, menunya kayak gitu. Terus promo-promo masukkan di ini, arahkan ke sistem langsung mereka. Walaupun misalnya awal-awalnya Instagram nih ya, langsung masuk ke sistem kayak gitu. Nah, nanti Mas Arif tolong kalau yang masuk ke sistem di diskon ya Pak ya. bagus itu Pak, itu promo. Walaupun mungkin cuma walaupun mungkin gini caranya, misalnya Pak ya, secara ininya misalnya 15 misalnya harganya berapa, mungkin persen istilahnya tuh kayak harganya 150 emang, mungkin diskonnya atau dapat apa kayak gitu, misalnya masker atau apa kayak gitu. Mungkin nggak harus diskon dalam bentuk nominal kan, mungkin dapat produk tambahan kayak gitu. Enggak. Oh iya Pak, ini Pak,
kalau misalkan Pak ada pembelian melalui e-katalog ini Pak ya, tetapi ngambil sendiri bisa nggak Pak? Tidak via kurir. Bisa. Di bagian mana itu Pak ya? Saya lupa. Berarti itu konsumen darinya Mas. Saya buka dulu ya. Misalnya dia mau apa? Ya mau ambil, jadi pesennya dari sini, dari rumah gitu ya. Nanti siang saya ambil ke sana gitu. Boleh, bagus malah. Kalau misalnya bisa kan ada dua ya. Kan kita itu ada yang mau mereka mengunjungin kita dalam rangka mereka melihat proses produksi kita misalnya, atau ada yang mau kita pamerkan lagi ketika mereka berkunjung ke lokasi galeri kita ya, supaya mancing apa ya namanya, impulse buying. Impulse buying itu pembelian mendadak padahal dia nak beli siko, sudah mesen Pak ya, Pak Sarip ya, Pak Heran ya, sudah mesen. Kemudian karena dia jenguk galeri kita banyak ya, jadi dia nih gelap mata. Nah inilah yang impulse buying ini, pembeli mendadak ini yang perlu kita pancing. Mungkin bisa jadi Pak Heran sama Pak Sarip kasih bagi yang ngambil langsung ke galeri kami mendapatkan masker cantik kayak itu, bisa jadi kayak gitu. Itu iya maksudnya gitu ya, supaya karena ada orang yang dia kalap ketika dia lihat langsung memang real picture, memang gambar apa, memang di depan matanya banyak pilihan. Karena kan kalau misalkan beli online tuh satu yang dibeli ya udah cuma satu gitu ya. Tapi kalau datang tuh kadang lihat ini, kalaupun nggak bawa uang atau nggak ada apa, biasanya tuh konsumen bilang tolong yang ini dikit ya. Nah, ya. Ini saya ambil. Gitu. Karena lihat langsung kan lebih menarik ya. Ya, Pak ya. Benar. Karena daya tarik UKM itu salah satunya itu tadi melihat proses produksinya sebenarnya. Itu yang bernilai jualnya. Jadi kalau saya mau membedakan UKM yang RTA yang memang UKM yang menghasilkan Tanjung dan Blongsong, itu sebenarnya kalau mau melihat proses kualitinya, saya lihat proses produksinya. Jadi tahu antara yang ini sama yang A sama B sama C. Kayak gitu sih sebenarnya. Makanya kita juga harus menjaga kualitas produksi sebenarnya, karena konsumen itu matanya tajam. Jadi kalau dia ngelihat kayak gini, pas dia bandingkan sama yang lain, dia bandingkan kadang, kayak gini kayak gitu itu. Makanya Ristek Brin melalui UKM Indonesia Bangkit ini, mereka mensyaratkan bahwa tim pelaksana ini harus punya inovasi dalam bentuk teknologi pemasaran. Nah, ini bentuknya. Jadi kalau nggak dipakai, sayang banget kayak gitu. Sayang sekali, kayak seperti itu. Dan memang strategi untuk new normal inilah satu-satunya. Bapak lihat sendiri, Bukalapak, Shopee, Gojek, Grab itu apa istilahnya, nanggoi Pak ya? Nanggoi. Kalau bahasa Palembang itu mereka yang nanggoi, ya. Padahal nah yang pelaku usaha tadi kena 10%, 3%. Nah, mereka yang punya e-commerce masalahnya. Sekarang Pak Heran sama Pak Sari melalui ini punya teknologi sendiri yang enggak perlu khawatir ada potongan dari e-commerce-nya, nggak ada. Terus bisa manage sendiri, nggak tergantung sama operator atau admin mereka, kayak gitu. Dan bisa berinovasi sendiri melalui digital marketing e-katalog ini kayak gitu. Ya, inovasi promosi maksudnya ya, konten-konten apa yang dimasukkan seperti itu. Itu aja Pak Hendra. Pak. Untuk yang ini apa yang di smartphone itu gimana Pak? Untuk pengaturannya? Smartphone dia langsung terkoneksi dengan website. Kalau itu gitu. Jadi kita nggak mengotak-atik yang di smartphone itu Pak ya, berarti kita langsung ke webnya itu. Ya, dia sinkron, otomatis sinkron. Jadi yang smartphone-nya ini Mas tes juga. Ya, aku sudah install Pak langsung. Coba ini ada update terbaru ya, di-update lagi. Update lagi dengan link yang sama. Ya, karena tadi ada penambahan fitur tadi ya. Jadi nanti kalau ada perubahan di web, otomatis di Android-nya juga berubah. Ya, sama kayak di Shopee ya. Langsung nge-link dia. Ya. Oke, itu aja. Kami ingin menyampaikan dari pengalaman kami mengamati beberapa usaha selama hari ini, itu yang kami lihat, catatan-catatan di berbagai media juga menunjukkan bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan usaha kecil menengah. Nah, di antaranya
usaha kecil menengah itu dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Jadi karena dia tidak punya pengalaman menjalankan tugas sebagai manajer, kalau bahasa kami manajer itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia, karyawan, anggota, dan bertanggung jawab juga dengan peralatan-peralatan, sumber daya yang lain. Nah, sehingga kadang-kadang karena berpengalaman ada kegalauan kapan mengarahkan karyawan, kapan mengatur peralatan kapan, sehingga tidak tertata. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang menjadi gagal kegiatannya. Jadi katakan kalau bahasa arsip, dia tidak rapi menyimpan alat, memberikan tugas pada karyawannya, anak buahnya, sehingga ada yang terbengkalai. Nah, itu sehingga dia tidak bisa. Ada faktor yang mendukung keberhasilan usaha kecil menengah ini, yaitu kebanyakan pekerja itu adalah ulet dan pekerja keras, semangatnya tinggi. Mengapa? Karena dia rasa memiliki, ada rasa memiliki. Nah, karena rasa memiliki, dia kerja keras, ulet. Kadang-kadang waktu tadi lebih situ tinggal yang lain. Kemudian juga dukungan faktor eksternal berupa peningkatan permintaan barang dan jasa dari pihak lain itu membantu kita untuk berharap kepada kita supaya kita bisa memenuhi kemauan konsumen. Nah, itu yang membuat kita bersemangat. Nah, karena itu yang membuat kita berhasil. Jadi kita diskusi terkait dengan strategi kewirausahaan, dan ini kan kita sampaikan secara standarnya Pak Sarif ya. Tapi standar ini kan mengingatkan sebenarnya sih bukan menggurui seperti kata Pak Jalal ya, karena orang yang di lapangan itu lebih pakem daripada kami yang di yang di kampus ini kayak gitu. Jadi kalau ngomongkan bagaimana harus berinovasi, ya inovasi di lapangan itu kan kendalanya kalian tahu, Pak Sarif tahu sama Pak Oran tahu, terus bagaimana harus memunculkan inovasi itu pada saat yang tepat kayak gitu. Nah, itu di pelaku UKM semua. Kalau kami kan taunya inovasi-inovasi, tapi inovasi tingkat level inovasi pada saat kondisi kayak gini yang dihadapin oleh pelaku UKM tuh yang tahu cuma pelaku UKM kayak gitu. Jadi kami tuh cuma bisa teorinya, Pak, kalau ngomongnya Pak Sarif. Ya. Kita dari sini. Jadi sebenarnya gini Pak Heran, sama seperti Pak Jala sama Pak Hendra, intinya kan kalau kita ngomongin UKM itu kan sebenarnya lebih terkenal pada proses produksinya sebenarnya. Aslinya seperti itu. Itulah yang nanti kalau misalnya kita ngomong jadi wisata produksi, wisata industri kreatif, ya kan? Nah, seperti pemerintah sekarang buat sentra-sentra. Kenapa? Karena targetnya ke depan itu untuk membangkitkan UKM ini tetap eksis ya, tetap eksistensinya tetap ada. Itu tadi nanti akan ada wisata baru yang nanti orang akan pada masa nanti itu sudah sangat langka untuk melihat proses produksinya. Jadi sebenarnya ini nggak boleh ditinggalkan, Pak. Jadi kalau pemasaran sebenarnya ini bisa dipelajari dan disperkan waktunya saja sebenarnya. Tapi kalau dipasarkan oleh orang lain, apalagi asing, nah itu yang gawat kita, Pak. Asing, ya kan? Kita jual ke wong asing itu tadi dapat 2 kali lipat keuntungannya, padahal kita produksi tadi misalnya dengan harga 1 juta, kita jual biasanya dia jadi 3 juta, ya kan, atau 4 juta, yang nantinya bahkan menghilangkan nama RTA, menghilangkan nama apa misalnya tuh produk kita kayak gitu dengan mengganti label baru. Nah, itu yang kita yang tidak inginkan.